ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana sikap kita selaku talibul ilmi terhadap para dai atau teman muslim yang terjerumus pada pemahaman yang menyimpang pada usul Ahlussunnah, yaitu mencaci maki, mengkritisi pemimpin yang sah pada perkara-perkara atau kebijakannya. Kita nasihati, ya. Kalau dia menulis di medsos, bisa kita bantah juga di medsos, ya. Ini semua dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw as-sabr, ya. Jangan sampai kita alergi dengan kritikan tersebut. Wah, ini sedikit mengkritik. Wah, ini RC kok bantah dokter. Ini hizbiyah doktoria, ya. Kayaknya dokter itu maksum, nggak punya kesalahan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi apa yang harus kita tanamkan, ya. Para ulama sebagian mereka membantah sebagian yang lain. Kalau betul-betul memang dia harus dalil di atas bukti yang otentik, nggak ada masalah, ya. Sekali lagi terkadang ada orang-orang yang sok, ya, suci. Wah, ini, ya, keras bahasanya, ini kasar, padahal dia juga, ya, lebih parah daripada itu. Ya, terkadang kalau kita yang dibantah, wah, masya Allah, gembira mereka. Tapi kalau kita yang membantah, nggak boleh. Seolah-olah apa? Kita tingkat syariat, mereka tingkat ma'rifat, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Nah, itu ada, ya, orang-orang yang wailul lil mutaffifin, ya. Kita dibantah, boleh. Tapi kalau kita membantah nggak boleh. Itu tadi. Karena kita dianggap syariat mungkin. Ya? Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, kalau memang, ya, mungkin dia salahnya itu secara, privasi, ya, nasihat secara privasi. Namun kalau dia sudah menulis, sudah, berani menyebarkan tadi aib pemerintah di hadapan umum, silahkan bantah di hadapan umum, tidak ada masalah. Apalagi memang orangnya terkadang susah untuk nasihati, karena apa? Merasa sudah doktor, sudah ahli ijtihad, semua dengan anggap ijtihad semuanya, salah benar yang penting ijtihad. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, antum baca misalnya dalam kitab misalnya, ya, Kun Salafin ala Jada, Jaljilah Salafi Sejati, karangan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Di situ ada bab, di antara metode ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah, ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi akidah atau manhaj ahli sunnah. Disebutkan di situ meskipun dari kalangan ahli sunnah sendiri, tidak ada masalah. Apalagi ini berkaitan dengan apa? Ad-dinu an-nasihat. Jangan jamaah dibudu-budui, ya. Sudah jelas dakwah tauhid prioritas utama dakwah Ahlussunnah, kok sekarang digembosi. Dikatakan kalau kita dakwah tauhid seolah-olah kita menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi. Itu zalim berdakwah tauhid di tengah kaum. Naudzubillah min dzalik. Ini perlu dibantah, ya. Karena apa? Ini merusak akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah terang benderang sebetulnya, ya. Dulu kita dakwah salafi itu adem ayem, tidak ada yang apa, ya, jadi politikus, ya. Sekarang muncul politikus dadakan, perlu dibantah. Karena apa? Ini merusak dakwah as-salafiyah. Ini harus ditasfiyah, ya, nggak bisa dibiarkan, ya. Maka sekali lagi kita harus betul-betul waspada, harus tetap tadi kembali kepada masdar talaqi inda Ahlussunnah wal Jamaah, referensi dalam kita apa? Berakidah atau bermanhaj juga. Nah, berarti akidah dan manhaj seseorang akan nampak ketika terjadi fitnah, Ustaz. Apa? Akidah dan manhaj seseorang akan nampak ketika terjadi fitnah. Oh iya, bahwasanya akidah seseorang, manhaj seseorang itu akan muncul, akan nampak ketika adanya fitnah, itu ujian dan cobaan, ya. Seperti orang secara umum, ya. Secara umum demikian, kita ketika enggak ada apa-apa, enggak kelihatan kita itu taat kepada Allah atau tidak, ya. Namun ketika ada ujian, baik kenikmatan ataupun musibah, itu akan nampak. Makanya Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh Allah telah menguji mereka, orang-orang sebelum mereka, dan Allah tahu siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang
yang dusta. Dengan adanya berbagai macam tragedi, fitnah dan sebagainya, terutama di negeri kita, akan kelihatan mana salafi sejati, mana salafi imitasi, ya. Semua dengan apa? Fitnah tersebut. Al fitnah kata para ulama tughorbil, mengayak, menfilter, ya. Makanya sekali lagi harus kita tetap istiqomah di atas akid dan manhaj as-salaf. Bagaimana apabila pemimpin kita terlanjur atau secara hukum dia keluar dari Islam? Alhamdulillah pemimpin kita masih muslim. Jangan khayal, ya. Jangan berkhayal. Ini orang-orang suka khayal, ya. Nah, makanya banyak didoakan. Itu di antara sikap Ahlussunnah, doakan pemimpin kita mendapatkan hidayah, taufik, ya, untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dan itu salah satu pembeda Ahlussunnah dengan ahlul bid'ah. Kata Imam Barbahari dalam kitab Dasarus Sunnah, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam anna sahibus sunnah insyaallah. Jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Kalau Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu atau ahli al-bid'ah. Doakan, bukan malah apa? Dilaknat.